Lu paham gak sih materi perang Jawa tadi? Ini gue masih kurang paham tau. Mana ya nanti ulangan ya? Gua mau ke perpus gimana? Wah, boleh tuh. Sekarang bisa nggak? Boleh deh, ayo. Yaudah yuk. Kita izin mau nyari buku ya. Makasih Pak. Udah. Pak, aku boleh nanya nggak buku yang ngebahas tentang sejarah perang Jawa ada nggak ya? Boleh. Ada tuh sebelah sana, tapi udah lama nggak dibaca. Coba liatin. Oke, makasih ya. Iya. Nah, bukunya katanya ada di daerah sini. Mana ya? Ada 3 meja nih. Ini pasti buku yang kita cari. Iya ini. Yaudah yuk kita baca aja. Yaudah, ayo kita baca yuk. Pada awal abad ke-19, kekuasaan Belanda di tanah Jawa semakin kuat. Mereka tidak hanya mengatur perdagangan dan pajak, tetapi juga mulai ikut campur dalam urusan keraton Yogyakarta. Anak ini akan menghancurkan Belanda lebih besar dari apa yang saya lakukan. Tapi hanya Yang Maha Kuasa lah yang akan tahu. Mengapa kita tidak menaikkan tadi? Bukannya itu akan memperlancar birokrasi kita? Bagaimana mungkin di usia yang masih muda, Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi pimpinan kerajaan, sedangkan berbicara saja dia belum bisa. Bagaimana jika saya saja menggantikan posisi adik Sri Sultan? Ketika beliau sudah tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat pasti terjamin. Bukankah itu lebih baik? Mungkin saya akan pikirkan terlebih dahulu. Namun, masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Dia adalah seorang wali, dia di Ponegoro, dan dia berasal dari Pakualaman. Mana bisa seperti itu? Saya sudah baik hati menawarkan tugas seberat ini. Masih ada tolak. Baiklah, kalau memang tujuanmu untuk mensejahterakan rakyat, Aku udah gak ngerti apa yang harus kita lakukan. Belanda semakin seenaknya. Aku juga udah gak punya duit. Pemerintah Belanda kok sekarang makin ngatur-ngatur saja. Beda banget kayak pemimpin Sri Sultan Agung. Sengsara hidup kita. Apa yang harus dilakukan ya? Hasil dari kerja keras kita aja dipakai buat uang ganti rugi. Gak tahu apa. Keuangan keraton udah mulai menipis. Berarti kita harus mengatur strategi buat melawan. Bener gak? Betul itu. kita usahakan. Insya Allah nanti ada jalannya. Kayaknya masih kurang ya, soalnya juga bukunya tidak rusak, jadi banyak yang kepotong. Iya ya. Pak, aku coba baca aja ya. Ada foto. Coba deh. Ini kayaknya gue tahu deh yang foto ini. Coba deh lu simpen dulu nanti gue store. Ya udah berarti lu simpen ya. Terus gimana? Berarti kita cari buku lain. Ya, cari dulu. Udah, udah. Kalau boleh tahu kamu dapat foto ini dari mana ya? Aku dapat dari perpustakaan. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Maaf ya sekali lagi. Ya, aku juga minta maaf ya. Tugas
sejarah kita mau kayak gimana? Tugas sejarah? Emang ada ya? Ada. Oh, kayaknya yang kemarin ya? Oh iya, aku kemarin ketemu orang. Dia megang foto sama persis sama yang foto kamu tunjukin ke aku. Foto. Foto apa? Itu loh, foto tentang Perang Jawa. Foto Perang Jawa. Kamu tahu foto Perang Jawa? Bisa nggak tahu ya? Oh, kayaknya aku tahu deh. Coba. Oh, kayak gitu kan? Nah, iya yang ini bener banget. Tapi aku nggak ingat orangnya yang mana. Oh gitu. Yaudah nanti aja kita bahas lagi. Iya kayaknya orang yang kemarin aku tabrak deh. Masa sih? Bener juga kayaknya. Yuk, yuk. Maaf. Iya, kamu yang kemarin ketabrak sama aku ya? Oh iya iya bener. Kenapa ya? Kayaknya aku punya deh sambungan foto yang kemarin kamu pegang. Sambungan foto? Bener. Ini nih. Aku juga belum kok. Ini bukan. Coba. Sultan, pasukan Belanda mulai memasang patok-patok dari Jalan Anyar sampai Hanarukan hingga wilayah kita. Perintahkan kepada prajurit untuk segera mencabut patok-patok itu. Oke, Sultan. Kamu, suruh siapa mencabut di patok itu? Segera patung kembali. Enggak. Hei, tunggu dulu. Enggak mau. Buat apa? Pangeran Negoro tidak minta dengan baik-baik. Tapi apa? Tidak pernah dihiraukan. Belanda sendiri yang tidak tahu. Sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah. Dengan bekerja sama dengannya, Belanda dapat mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Pak Tidanurejo. Belanda telah membantu kita. Harus berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat sengsara dan membuat keuangan keraton menjadi bangkrut. Dengan kompensasi penyewaan tanah tersebut. Tapi dengan bekerja sama dengan Belanda menguntungkan kita juga. Memang seberapa banyak yang Belanda berikan kepada kalian? Banyak sekali. Namun, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pasti, kami akan terus bekerja sama dengannya. Segera perkuat pasukan untuk melawan Diponegoro. Kirim Battle Florence ke Tegal dan juga Pekalongan. Dan juga level dia ke Banyumas. Tapi kita benar-benar membutuhkan pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada pasukan yang berada di Sumatera Barat? Baiklah, perintahkanlah semua pasukan yang ada di Sumatera Barat untuk melawan Diponegoro. Tuan, bagaimana caranya kita berdiri untuk saat ini dan juga membuat strategi untuk keadaan seperti ini? Lawan dulu sampai habis. Aku sedang memikirkan tempat untuk kita berlindung. Tapi Tuan, keadaan sekarang semakin sengit. Bagaimana kita caranya untuk berlindung? Mari kita pergi ke Sorong dan menunggu untuk berlindung. Baiklah Tuan, saya akan melakukannya demi memperjuangkan melawan Belanda. Mana kau ini menghadapi Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini caranya kita habis dalam perang. Tapi kami telah menjalankan siasat yang telah kami buat. Alasan? Dengarkanlah surat ini kepada Diponegoro. Baik, Retno, saya akan sampaikan. Mana mungkin dia mau menerimanya. Tetapi mau tidak mau, aku harus tetap memberikannya. Meskipun aku sudah lama tidak berjumpa dengannya. Dari mana saya kau sentuh? Aku pergi ke Mataram, Sultan, untuk mencari uang untuk istri dan juga anakku. Jadi kau kembali karena sudah siap untuk berperang. Tidak, Sultan. Saya kembali ingin menyampaikan ini dari Sumat. Apa ini? Tidak mau. Aku tetap ingin melanjutkan perang ini. Tapi Sultan, apa Sultan tidak kasihan dengan istri-istri yang menjadi janda, anak-anak yang menjadi yatim, bahkan Pangeran Abdurrahim pun menjadi korbannya.
Pangeran Diponegoro pun memikirkan apa yang Pati dan Nurejo katakan. Ia pun berdiskusi dengan para petinggi dan juga rakyat, yang pada akhirnya hasilnya. Akhirnya engkau menyetujui kesepakatan kali ini. Sabar. Sebelum aku berangkat, siapkanlah dulu kebutuhanku dan pasukanku. Sultan, bagaimana jika Belanda kaparat itu mengkhianati kita? Tenanglah, mau apapun yang terjadi pada esok hari, kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Sultan. Semua ini harus diselesaikan sekarang juga. Itulah sebabnya aku mengundangmu dan menahanmu. Ini sangat bertentangan dengan apa yang kita janjikan kemarin. Kuperintahkan engkau untuk mengerahkan pasukan sekarang juga. Berangkat ke Magelang, ke residen, dan membawanya ke residenan. Baik. Ternyata perang kedua gitu ya. Mereka perangnya sampai 5 tahun loh. Terus bahkan bikin Belanda itu minta bantuan ke pasukannya yang ada di Sumatera. Iya, luar biasa banget ya. Ternyata perjuangan Pangeran Diponegoro itu kan segala hanya untuk harga dirinya, tapi juga untuk keyakinannya. Berarti kalau dulu mereka berperang menggunakan senjata, nah sekarang kita berperang atau berjuang dengan ini. Iya banget, karena perang itu nggak cuma harus di medan perang, tapi dengan niat aja untuk membela negara supaya lebih bermartabat itu juga termasuk perang.